Timnas Irak latihan di lapangan Burik Komplek GBK jelang kualifikasi Piala Dunia. Netizen Indonesia merasa malu melihat pemain Timnas Irak berlatih di lapangan yang kondisinya memprihatinkan. Irak akan melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Menjelang pertandingan, Ali Jasim dan kawan-kawan berlatih ringan pada Minggu 2 Juni 2024 setelah tiba di Jakarta. Sayangnya mereka tidak akan mendapatkan lapangan yang layak, yakni di lapangan B Senayan. Kondisi lapangan tersebut benar-benar buruk untuk sekelas tim tamu laga internasional. Lapangan tersebut juga digunakan untuk Timnas Indonesia pada latihan perdana. Lalu, pelatih Sintayong meminta latihan dipindahkan ke lapangan A yang kondisinya lebih baik. Kondisi lapangan B Senayan tidak rata, keras dan rumput botak. Itu akan membuat pemain rawan cedera. Netizen Indonesia menyayangkan karena saat skuad Garuda tandang ke Irak mendapatkan lapangan latihan yang bagus. Kiper diaspora Vietnam optimistis gusur Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper keturunan Timnas Vietnam, Philip Nguyen, ternyata masih punya ambisi untuk menyingkirkan Timnas Indonesia dari persaingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini para peserta di grup F, terutama Timnas Indonesia dan Vietnam, tengah menghadapi fase yang paling krusial pada perebutan tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan tersisa yang bakal dijalani kedua peserta ini akan menentukan posisi masing-masing di klasemen akhir grup F. Untuk saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin dari 4 laga. Sementara itu, The Golden Star Warrior menyusul di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Jika mengacu hitung-hitungan, posisi Timnas Indonesia memang masih belum aman dari kejaran Vietnam. Philip Nguyen masih menyimpan harapan untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Kiper kelahiran Praha Republik CSKA itu memang menyadari jika Vietnam tak bisa menentukan nasibnya sendiri karena harus berharap pada pertandingan lain. Namun dia merasa peluangnya masih terbuka. Yang jelas, The Golden Star Warrior harus bisa mengamankan 2 laga terakhir dengan kemenangan. Baru setelah itu nasibnya akan menunggu hasil skuad Garuda. Fadil Sauso pamit usai 9 tahun bela Bali United. 9 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk seorang Fadil Sauso di Bali United. Ia menjadi angkatan pertama Serdadu Tridatu bersama Ricky Fajrin dan Yabes Roni. Namun, hanya Ricky dan Yabes yang sekarang masih bertahan. Fadil akhirnya resmi berpisah dengan Bali United. Kontraknya berakhir musim ini. Fadil Sauso bermain bersama Bali United sejak ISCA 2016 hingga BRI Liga 1 2023-2024. Fadil memainkan 139 laga dengan torehan 10 gol dan 27 assist. Doa dan harapan pun disematkan untuk perkembangan Bali United pada masa depan. Hingga sekarang belum diketahui siapa pemilik nomor punggung 14 berikutnya yang identik dengan Fadil selama ini. Termasuk apakah akan mengabadikan nomor punggung 14 atau tidak, semua keputusan ada di tangan manajemen. Peluang Calvin Verdong main lawan Filipina sulit. Peluang Calvin Verdong untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 terancam. Sebab batas akhir pendaftaran pemain hampir ditutup. Diketahui FIFA memiliki aturan bahwa setiap pemain harus didaftarkan paling lambat seminggu sebelum hari pertandingan. Batas akhir pendaftaran untuk laga sementara Timnas Indonesia kontra Filipina akan ditutup Selasa 4 Juni 2024 tengah malam. Calvin Verdong baru menjalani proses di DPR RI Senin 3 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat. Proses lanjutan yang harus dijalani pemain NI Sinik Megan itu masih panjang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut pihaknya tengah bekerja keras untuk segera merampungkan proses naturalisasi Calvin Verdong. Arya Sinulinga tak bisa berjanji Calvin Verdong bisa didaftarkan untuk laga melawan Filipina sebelum batas akhir pendaftaran ditutup Selasa 4 Juni 2024 tengah malam. Arya Sinulinga hanya menyebut PSSI akan mengupayakan segala hal agar proses naturalisasi Calvin Verdong bisa segera selesai. Yunus Nusi jelaskan, pemain keturunan tidak pernah meminta bayaran ketika dinaturalisasi. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia tidak pernah meminta bayaran. Yunus Nusi baru saja mengikuti rapat kerja atau raker dengan Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI untuk membahas naturalisasi 2 pemain keturunan Calvin Verdong dan Jens Rauven. Raker yang juga diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo itu digelar di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 3 Juni 2024. Alhamdulillah, mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk diberikan kompensasi, ujar Yunus Nusi. Yunus Nusi juga menjelaskan praktek PSSI dalam mencari pesepak bola keturunan, terutama di Belanda, untuk dinaturalisasi buat Timnas Indonesia. Meminta restu ke orang tua pemain menjadi wajib hukumnya.
Kesuksesan JHS bawa Venezia ke Serie A harus jadi inspirasi para penggawa timnas. Keberhasilan bek timnas Indonesia JHS membantu timnya Venezia merebut satu tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A musim depan, disambut dengan gegap gempita di tanah air. Pengamat sepak bola Indonesia melihat bahwa kesuksesan yang diukir JHS ini memiliki dampak positif bagi dunia kulit bundar di tanah air. Mantan pelatih Persik Kediri Aris Budi Sulistyo mengapresiasi kesuksesan bek timnas Indonesia itu yang sukses mengukir pencapaian impresif sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang membawa timnya promosi ke Serie A. Menurut Aris Budi, kisah sukses seperti ini mestinya bisa menjadi inspirasi bagi para pemain lainnya. Dia berharap para penggawa timnas Indonesia bisa mengikuti jejak JHS berkarir di kompetisi elit. Media Malaysia puji timnas Indonesia yang hadapi Tanzania. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 0-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Madia, Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania mendapatkan sorotan dari salah satu media Malaysia, OneFootball.my. Mereka memuji timnas Indonesia yang menggelar persiapan layak jelang kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan, timnas Malaysia juga melakukan laga uji coba skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini. Persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan kuat yaitu Tanzania. Sementara persiapan Malaysia jelang kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia. Lanjut, tulis media OneFootball.my. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam FAM Federasi Sepak Bola Malaysia adalah orang yang gagal mengurus tim, tegas mereka. Harga pasar JHS melonjak drastis setelah antar Venezia FC promosi ke Serie A. Harga pasar JHS melonjak drastis setelah membawa Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar bek bertinggi badan 190 cm ini menembus 2,5 juta euro atau setara 44 miliar rupiah. Jumlah ini naik drastis ketimbang saat Transfermarkt mengumumkan harga pasar JHS pada 18 Maret 2024 lalu. Saat itu, harga pasar JHS baru berada di angka 1,4 juta euro atau sekitar 24,6 miliar. Saat itu JHS juga mengalami kenaikan harga pasar. Pada Desember 2023 atau ketika ex-pemain Go Ahead Eagles ini mengambil sumpah warga negara Indonesia, harga pasar JHS adalah 900.000 euro atau 15,8 miliar. Tak heran harga pasar JHS terus meroket. Bersama Venezia FC musim ini, pemegang 2 caps bersama timnas Indonesia ini tampil brilian. Dari 25 pertandingan Seri B 2023-2024, JHS mengemas 3 gol. Raihan 3 gol masuk kategori banyak, mengingat JHS bermain sebagai bek tengah.